Gegara atau becus ngurusin rakyat, netizen usul DPR harus lulusan S2. Perdebatan tentang syarat pendidikan bagi calon anggota DPR kembali mengemuka setelah muncul usulan agar minimal memiliki gelar S2, skor TOEFL 500, dan kemampuan berbicara di depan publik yang baik. Wacana ini memicu reaksi luas di berbagai media digital. Sebagai masyarakat mendukung usulan tersebut, bahkan ada yang ingin calon legislatif berasal dari universitas ternama. Namun banyak pula yang menganggap syarat seperti itu diskriminatif dan menutup kesempatan bagi wakil rakyat dari latar belakang beragam. Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, mengungkapkan bahwa representasi rakyat jauh lebih penting ketimbang gelar akademis tinggi. Menurutnya, inti sistem demokrasi terletak pada kemampuan wakil rakyat menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan sekedar ijazah. Ia menyampaikan soal syarat formal yang bisa menjadi batasan dan membatasi keragaman. Kapasitas yang sesungguhnya tidak hanya dilihat dari gelar, tapi juga integritas dan komitmen seseorang dalam memperjuangkan aspirasi publik secara nyata. Nur Hidayat mencontohkan tokoh seperti mantan Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat yang memimpin negara tanpa latar belakang pendidikan akademis tinggi. Ia menekankan peran demonstrasi yang sehat dan lebih tergantung pada pemilih yang cerdas dan partai yang selektif dalam mengusung kandidat. Menurutnya, masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih wakil di pemilu berikutnya. Kesadaran publik yang tinggi memungkinkan evakuasi terhadap wakil rakyat, terutama jika terbukti bermasalah, agar tidak terulang di masa mendatang. Di sisi lain, isu tuntutan untuk membubarkan DPR juga mencuat di ruang publik. Banyak aspirasi masyarakat yang disalurkan di jalan menuntut perubahan drastis terhadap kelembagaan legislatif. Pengamat menekankan bahwa DPR sebagai lembaga representasi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Tanpa institusi legislatif, kontrol terhadap pengusaha akan melemah dan demokrasi berisiko tergeser ke arah otoritarianisme. Pakar hukum tata negara dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD menolak keras wacana pembubaran DPR yang menyebut gagasan tersebut terlalu berisiko dan tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat ini. Mahfud menegaskan bahwa meski DPR memiliki segala kekurangan, hadirnya lembaga tersebut tetap lebih baik daripada negara tanpa sistem kontrol dan representasi. Sejarah Indonesia pernah mencatat pembubaran DPR dalam MPR melalui dekret pada era Presiden Soekarno. Konstituante dibubarkan dan kemudian DPR hasil pemilu tahun 55 diganti dengan DPR GR yang seluruh anggotanya ditunjuk presiden. Demikian pula dengan masa Presiden Abdurrahman Wahid, ia sempat membukukan DPR dan MPR melalui dekret. Namun langkah itu menuai kontroversi dan berujung pada sidang istimewa setelah pemakzulan.